masa depan Palestina sudah bisa disebut ada di tangan Trump. Minimal dalam 2 tahun 3 tahun ini masa jabatan Trump ya. Amerika sudah memegang Palestina. Nah, Palestina kan isu besar di Timur Tengah. Dan di BUP itu kan banyak negara Islam besar yang ada di dalamnya, termasuk Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Mesir, ada di situ semua. Artinya 90% konsep Timur Tengah baru ini sudah terwujud. Apalagi tadi Cak Mus menyebutkan tentang regulasi rudal balistik. Itu kan Mbak bisa dikatakan request dari Israel dong untuk tidak boleh berapa kilometer itu. Artinya Amerika didikte sama si Israel. Betul, termasuk yang proksi itu. Kan minta supaya kan yang berperang dengan proksi Iran itu kan Israel. Hamas itu kan proksi Israel. Kenapa kemudian Islam itu selalu dianggap sebagai agama teroris? Kekerasan kan banyak di situ kan. Oke. Kemudian juga aksi kekerasan di belahan dunia di barat banyak dilakukan orang yang berasal dari Timur Tengah. Nah, makanya media barat dan orang barat mungkin dia melihatnya secara sederhana aja. Ini kekerasan selalu datang dari Timur Tengah, maka dengan mudah mereka mencap ini sumber teroris ini Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Resonansi bersama saya Yahya. Dan saya Salma Hasanah Nur. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras. Kak Salma, kali ini kita mau bahas apa nih ya? Kita mau Ramadan ini, siang-siang ini kita membahas hal-hal yang panas untuk didiskusikan. Kebetulan kita sudah mendatangkan narasumber yang tepat sekali dengan isu kali ini tentang Amerika, Israel versus Iran. Jadi kerasa haus ya Mas ya, karena pembahasan ini luar biasa panas. Tapi alhamdulillah narsum kita adem sekali. Legendaris, seorang mantan wartawan Kompas. Senior. Betul ya, senior dan legendaris. Berkali-kali aku bilang legendaris karena beberapa teman-teman HI aku banyak yang menunggu tulisan beliau di koran dan di laman-laman Kompas. Yaitu langsung saja kita sambut Mustafa Abdurrahman. Selamat datang, Cak. Terima kasih, selamat datang juga. Saya senang bisa hadir di tempat ini. Semoga hari ini kita banyak mendapatkan insight-insight baru dari seorang Cak. Infonya Cak Mus ini sudah mempunyai pengalaman meliput selama 30 tahun di Timur Tengah. Atau lebih dari itu, Cak? Ya, betul. Jadi saya sebagai wartawan Kompas yang bertugas untuk seluruh wilayah Timur Tengah, namun berbasis atau posnya di Kairo Mesir. Jadi posnya di Kairo Mesir, tapi kerjanya kemana-mana, termasuk ke Iran. Ke Iran saya 2 kali, tahun 2009 waktu pemilu ya, yang dimenangkan oleh Ahmadinejad. Kemudian saya kembali ke Iran pada tahun 2013, meliput pemilu juga yang dimenangkan oleh Hasan Rouhani. Jadi ya lumayan lah saya bisa melihat situasi real di dalam negeri Iran. Saya ke kota Qum, kota yang sangat populer sebagai gudangnya ulama Syiah ya. Kemudian sempat berziarah ke kota Isfahan yang sangat cantik. Itu juga impian saya sejak lama sebetulnya, pengen lihat kota Isfahan. Maka ketika saya berkunjung ke Iran, maka saya sempatkan sekali untuk bisa melihat kota Isfahan. Dan Isfahan sekarang tidak hanya terkenal sebagai kota yang cantik di Iran dengan peninggalannya yang luar biasa, tetapi juga sekarang menjadi salah satu sumber ketegangan antara Iran di satu pihak, Israel dan Amerika di pihak lain. Karena di Isfahan itu adalah terdapat salah satu instalasi nuklir Iran yang disebut instalasi Isfahan di samping Fordo dan Natan. Jadi kalau kita berbicara Isfahan ini memang ada 2 wajahnya. Wajah kota yang sangat cantik yang saya lihat sendiri, kemudian
kota yang sekarang membawa ketegangan dunia karena di situ terdapat instalasi penting nuklir Iran. Saya juga pernah berkunjung ke Turki beberapa kali, ke Suriah. Kalau saya hitung ada 22 negara yang saya kunjungi ya dalam rangka peliputan jurnalistik. Di hampir semua negara Arab sudah saya kunjungi, mulai dari Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Palestina, apalagi ini paling sering karena itu kan liputan utama bagi siapapun wartawan yang bertugas di Timur Tengah. Saya kalau tidak keliru ada 8 kali saya ke Palestina, termasuk ke Masjid Aqsa. Saya lebih sering ke Masjid Aqsa daripada ke Masjid Haram. Masjid Haram saya baru 3 kali, 4 kali. Ke Masjid Aqsa saya sudah 8 kali. Gitu. Masya Allah. Ya, tapi sebagai wartawan ya, tugas bekerja. Gitu. Ke Suriah, ke Irak. Ya. Udah tahu lah jalan-jalan tikus di sana ya, di semua perbatasan konflik itu ya. Ya, sebagai wartawan pastilah itu justru yang menjadi tujuan utama untuk mengetahui liku-liku yang ada di sana. Jadi setiap seorang wartawan ya berkunjung ke suatu wilayah pasti adalah bagaimana mengetahui secara detail ya A sampai Z apa yang terjadi, apa yang ada di wilayah tersebut. Fenomenal. Ya. Itu Cak Mus di tahun itu sudah berada di tempat-tempat yang krusial, konflik semua itu rata-rata. Betul, Pasti betul. ke Turki juga ke perbatasan konflik, Syria, Turki, Iya. kemudian Palestina tadi Cak sudah Iya, sebutkan. Kalau pernah tidak Cak bertemu dengan tokoh-tokoh yang fenomenal dari semua yang ada di Timur Tengah itu? Bisa disebutin nggak Cak? Ya, salah satunya saya pernah wawancara langsung dengan tokoh Hamas, mantan kepala biro politik Hamas, Khalid Misal. Wow. Saya wawancara di Amman, Jordania. Saya pernah wawancara dengan mantan kepala biro politik Hamas juga, Ismail Haniyah, yang tewas di Tehran. Saya wawancara beliau di Kairo. Saya pernah banyaklah wawancara dengan tokoh-tokoh Hamas yang di bawahnya seperti Basim Naim, Khalid Al-Misri, banyak sekali gitu. Yasir Arafat. Yasir Arafat saya tidak pernah wawancara langsung, tapi berdekatan pernah di Gaza. Ketika saya di Gaza, waktu itu Arafat masih di Gaza, di suatu pertemuan ya, ada pertemuan internal penting Palestina, Yasir Arafat hadir dan saya waktu itu juga hadir. Di secara berdekatan dan bersalaman pernah. Luar biasa pengalamannya. Ya. Kemudian sekarang Cak Mus juga menjadi seorang pengamat khususnya Timur Tengah. Cak Musnya juga menulis banyak buku juga. Betul. Cak Mus. Sudah 10 buku saya punya. Masya Allah. Saya baru tahu. Yang terakhir Perang Gaza. Oh, ini yang terbaru? Yang terbaru, terbit tahun lalu. 2025 ya? Jadi sejak meletus Perang Gaza bulan Oktober 23 itu, saya aktif menulis tentang Gaza hampir tiap hari Jumat di Kompas ID. Ya, hampir 2 tahun itu ya. Jadi tulisan yang sekian banyak itu dijadikan buku Perang Gaza. Sudah terbit, yang menerbitkan penerbit buku Kompas. Saya ada buku tentang Iran juga, saya punya buku ya. Tentang Palestina, tentang Israel, tentang Afghanistan. Saya sempat berkunjung ke Afghanistan 2 kali dan itu melahirkan buku juga. Kemudian tentang Arab Saudi, visi Arab Saudi 2030 ini terbit tahun 2023, tentang Mesir, napak tilas negeri Mesir. Sekianlah ada macam-macam. Cak, ini kan kita mau dengan pengalaman yang begitu panjang 30 tahun lebih dan langsung bersentuhan dengan para tokoh-tokoh yang kita sangat takut gitu ya. Itu sudah sering lah. Sehingga kita juga mau bertanya nih yang isu mutakhir atau kejadian yang terjadi saat ini bahwa akan terjadi perang. Ya, akan terjadi perang karena saat ini kan konflik yang sangat memuncak ini antara Amerika dan Iran yang saat ini sudah eskalasinya sudah bertengger kapal perang induk ya. Di mana tuh? Ya di Timur Tengah semua udah masuk dan itu memang membuat eskalasinya cukup ini ya,
Tapi jangan lupa di balik dari Amerika itu pasti ada satu yang ngintil di situ tuh. Ada Israel di belakangnya tuh, Cak Mus ya. Ya, Nah, itu kita mau tahu apakah dengan kehadiran pasukan dan juga kapal-kapal pesawat tempur yang banyak ini, apakah akan memicu konflik? Apakah semakin dekat untuk terjadi perang seperti yang kita lihat gitu? Ya, kalau mengikuti jalannya perundingan Iran sama Israel, Iran sama Amerika, ya, yang sudah terjadi 2 kali perundingan. Perundingan putaran yang kedua kan baru berakhir hari Selasa Rabu kemarin. Sekarang kan hari Jumat, baru 2-3 hari lagi. Nah, nanti akan ada perundingan lagi 2 minggu lagi. Apa yang mencukupi itu, Pak? Cak, itu perundingan itu. Ya, saya ingin berbicara tentang jalannya perundingan dulu. Oke. Kalau melihat jalannya perundingan, baik perundingan putaran pertama dan putaran kedua, kalau membuat kalkulasi persentase, apakah Iran di satu pihak dan Amerika, Israel di pihak lain akan terjadi perang besar. Kalau lihat dari persentasenya, lebih besar akan terjadi perang. Kalau lihat jalannya perundingan. Jadi perundingan sekarang masih mentok. Dan baru saya baca ya, bahwa Trump memberi waktu ke Iran antara 10 hari sampai 15 hari lagi. Kalau tidak ada kemajuan selama kurun waktu 10 sampai 15 hari, kata Trump, akan terjadi sesuatu yang lebih besar. Kan gitu kan. Artinya waktu ini sangat terbatas sudah. Waktu 10 hari kan tidak lama gitu kan. Jadi kalkulasinya memang kemungkinan besar akan terjadi perang. Kalau ini tidak jadi perang, itu adalah mungkin bisa disebut mukjizat. Tapi bisa aja walaupun disebut mukjizat atau kemungkinannya kecil, tapi bisa aja perang tidak jadi. Tidak terjadi perang besar antara Iran dan satu pihak, Israel dan Amerika di pihak lain. Mengapa saya mengatakan bahwa kemungkinan besar terjadi perang, baik dalam waktu dekat atau yang akan datang, kalau perundingan antara Iran sama Amerika ini mentok. Yang pertama, kalau kita melihat situasi makro geopolitik di Timur Tengah. Sekarang Amerika sama Israel sedang merancang dan sekaligus akan melaksanakan desain baru Timur Tengah yang di bawah kendali Amerika dan Israel. Jadi ini bisa disebut Timur Tengah baru. Jadi Amerika sama Israel ini sedang membuat semacam Timur Tengah baru, New Middle East. Yang di situ adalah Amerika dan kemudian Israel memegang hegemoni. Dan ini sebetulnya sudah selesai. Satu-satunya hambatan terwujudnya New Middle East, Timur Tengah baru ini adalah Iran. Tapi kan Iran pasti nggak mau itu. Ya, makanya dianggap hambatan utama terwujudnya atau terciptanya Timur Tengah baru, Iran. Maka Amerika sama Israel dengan segala cara, cepat atau lambat, Iran ini harus dihabisi. Karena ini satu-satunya kendala. Kalau Iran sudah selesai, maka terciptalah Timur Tengah baru yang betul-betul di bawah hegemoni Amerika sama Israel. Berarti pengiriman kapal untuk di wilayah perbatasan ke Timur Tengah, pesawat tempur dan lain-lain, kalau ini mentok, berarti tentu akan bergerak. Jadi kan Amerika sudah menyiapkan segala senjatanya ya, untuk persiapan perang besar tersebut. Jadi kalau memang apa yang disampaikan oleh Trump hari ini, bahwa memberi waktu pada Iran itu hanya 10 sampai 15 hari lagi,
Dan kalau benar ini apa yang dikatakan Trump komitmen dengan statement, ya perang saya kira akan terjadi kalau sekarang pertengahan Februari ya. Kasih waktu 2 minggu lagi, pertengahan awal Maret atau pertengahan Maret lah. Saya kira perang akan terjadi bulan April. Bulan April. Bisa terjadi bulan April. Dan itu membayangkan perang ini gimana maksudnya? Destroyed-nya tuh ini gimana maksudnya? Ya, kenapa saya berani bilang ini bulan April? Kenapa? Karena persiapan militer Amerika ini sebetulnya belum selesai. Kan Amerika setelah menghadirkan kapal induk Abraham Lincoln yang sekarang sudah ada di sekitar Iran, sekarang sedang bergerak kapal induk yang lain yaitu kapal induk Gerald Ford, dan sekarang masih dalam perjalanan. Oh itu hambat ini di situ. Ya itu masih menunggu itu. Dan diperkirakan akan sampai ke kawasan Laut Tengah itu seminggu 2 minggu lagi. Maka kalau belum Amerika itu siap benar 100% kekuatan militernya, mungkin perang belum dilancarkan. 10 sampai 15 hari ini harus apa yang dikerjakan oleh Iran? 10 sampai dalam perundingan kan ada 2 minggu lagi akan ada perundingan lagi nih. Perundingan yang ketiga ya di Swiss rencananya kan dengan mediasi Oman. Kan perundingan yang pertama dan yang kedua kan belum mencapai titik temu. Nah, kalau lihat jalannya perundingan yang putaran pertama dan kedua memang agak berat untuk mencapai titik temu. Nah, apa itu yang membuat beratnya? Karena tuntutan Amerika itu sangat berat. Artinya bisa disebut mustahil bisa dilakukan oleh Iran. Yang pertama terkait masalah isu nuklir. Trump meminta supaya Iran melakukan zero pengayaan uranium. Zero. Jadi semua program nuklir Iran harus disusun. Padahal ketika Iran mencapai kesepakatan dengan Amerika pada tahun 2015 pada zaman Presiden Barack Obama, kan salah satu klausulnya itu dalam kesepakatan itu adalah Iran hanya diizinkan melakukan pengayaan uranium sampai 3,67. 3,67. Nah, level ini hanya bisa untuk tujuan damai, misalnya untuk keperluan energi. Tapi nuklir tidak mungkin. Untuk membuat nuklir itu membutuhkan pengayaan uranium di atas 60%. Bisa 70, 90, di atas 60%. Itu baru Iran bisa membuat senjata nuklir. Nah, Iran sekarang ini sudah punya atau melakukan pengayaan uranium sampai 60. Ini yang paling ditakuti oleh Israel sama Amerika dan Barat Eropa ya. Karena 60 ini tinggal selangkah lagi untuk menuju bisa membuat senjata nuklir. Nah, pada perundingan yang pertama maupun yang kedua, Iran sudah memberi solusi. Yang uranium yang sudah diperkaya sampai 60% ini, solusinya adalah akan dipindah ke negara lain. Misalnya ke Rusia atau ke China atau negara lain. Negara ketiga ya. Dijauhkan. Nah, yang kedua dibekukan. Iran tidak akan melakukan pengayaan uranium sama sekali. Tapi ini ditolak oleh Trump. Trump minta zero. Nah, ini akan sulit. Yang kedua yang membuat ini sulit tercapai titik temu, Trump yang tentu di belakangnya adalah Israel. Iran hanya diizinkan punya rodal balistik yang jangkauan tembaknya sejauh 300 km maka. Iya, waktu itu kan sudah lebih itu waktu perang 12 hari dulu. Iran sekarang mempunyai rodal balistik dan hypersonic jangkauan tembaknya itu sampai 2000 km mencapai Israel yang sudah dilakukan pada perang 12 hari bulan Juni tahun lalu kan. Tiba-tiba kalau Iran berpikir kan sudah setahap lagi nih 60% kan dia nuklirnya tuh. Kalau dia misalkan mentok dan untuk melindungi dia harus sampai pada senjata nuklir gitu. Ada ini ke sana nggak? Apa kayak
pikiran Iran sendiri begitu. Iran sudah berkali-kali menyampaikan, menegaskan, termasuk salah satunya pemimpin spiritual Iran Ali Khamenei, bahwa Iran tidak punya niat sekecil pun untuk membuat senjata nuklir. Iya. Jadi semua program nuklir Iran sekarang itu untuk tujuan damai. Nah, 60% pengayaan uranium yang dicapai Iran sekarang itu sebetulnya belum bisa, tapi hanya selangkah. Tapi Iran pun sudah memberi solusi, ini akan dipindah. Gitu kan. Nah, kenapa Iran melakukan pengayaan sampai 60%? Itu karena perundingan kesepakatan yang dicapai Iran di satu pihak dan Amerika di pihak lain pada tahun 2015 itu kan dibatalkan oleh Trump. Ya. Pada tahun 2018. Sebetulnya kalau kesepakatan itu tidak dibatalkan, Iran kan komitmen pada pengayaan uranium sampai 3,67 itu. Tidak melakukan sampai 60%. Begitu kan. Artinya di sini posisi Amerika sendiri tidak benar-benar sungguh menyelesaikan masalah ini dengan diplomasi dong. Berarti ya Cak ya. Karena dia pun membatalkan perjanjian nuklir tadi. Nah, hal ini apa? Goal apa yang sebenarnya diinginkan oleh Amerika dan itu yang Iran? saya tidak paham. Kenapa Trump ini membatalkan kesepakatan tahun 2015 itu. Perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran sama Amerika saat itu. Kenapa? Padahal itu klausulnya sangat bagus. Kan salah satu klausulnya Iran hanya bisa melakukan pengayaan uranium hanya 3,67. Itu kan jauh banget. Kecil banget. Dan Iran udah oke. Gitu lah. Iran sudah menyetujui sebenarnya. Sudah. Yang membuat alot ini ditandatangani. Kesepakatan sudah berjalan. Dan itu 2015. Tapi tiba-tiba ketika Trump menang pemilu presiden tahun 2016, itu kan 2016 dia membatalkan. Saya tidak paham. Padahal itu menurut Trump itu kan kesepakatan terburuk menurut dia kan. Padahal kalau saya kan sangat baik. Saya khawatir Trump membatalkan itu karena memang ada masalah pribadi dengan Obama. Karena kan Obama dari Partai Demokrat kan, Trump dari Partai Republik, atau adalah sentimen dari Partai Republik ke Partai Demokrat. Karena yang mencapai ini kan Partai Demokrat, Obama. Ini khawatir masalah domestik sebetulnya, dibawa ke masalah internasional yang sangat besar, sangat strategis gitulah. Saya khawatir masalah itu. Dan diboncengi juga oleh Israel dengan keinginan hegemoni dia yang di Middle East ini. Israel kan tidak suka dengan kesepakatan 2015 itu. Karena kan salah satunya klausul kesepakatan tersebut bahwa akan terjadi normalisasi hubungan antara Iran sama Amerika. Jadi pembukaan hubungan ekonomi, embargo minyak dicabut semua. Nah, tentu Israel nggak suka. Karena kalau ini terus berjalan, Iran akan kuat. Nah, yang ditakuti kalau Iran semakin kuat, ini menurut Israel, Iran ini kan musuh bebuyutan. Selama rezim yang berkuasa di Iran itu adalah rezim yang sekarang. Rezim hasil dari revolusi Iran tahun 1979. Atau bisa disebut rezim Paramullah. Paling nggak suka, paling nggak ini Israel sama ini, karena memang rezim Iran sekarang paling nggak suka sama Israel, paling memusuhi Israel, bahkan juga Israel akan lenyap, akan dihabisi, akan itu kan statementnya sering terjadi di Iran kayak begitu, kan itu melahirkan ketakutan yang luar biasa pada Israel kan? Dan Iran ini negara besar, Israel tahu benar potensi Iran ini, karena sebelum revolusi tahun 79 atau ketika era masa Iran, Israel itu kan punya hubungan yang sangat kuat dengan Iran dan punya kedutaan juga kedutaan Israel ada di Teheran kan. Jadi tahu persis Israel situasi Iran dan sekaligus tahu persis kekuatan Iran. Potensi Iran ini kan bekas dinasti Persia. Persia ini kan negara superpower. Pada zaman sebelum Masehi, pada awal Masehi kan ada dinasti Sasani. Itu kan dulu terkenal pada masa Nabi Muhammad. Itu kan ada persaingan, ada dua kekuatan superpower di dunia itu, yaitu Persia sama Romawi. Dua kekuatan besar saat itu. Artinya kalau lihat dari rekam jejak sejarah Iran atau Persia kuno,
Iran ini bangsa besar, bangsa kuat. Bahkan Israel sangat takut sama bangsa. Dengan rezim yang orang mulu yang sangat memusuhi Israel sekarang, tentu Israel tidak bisa nyenyak tidur itu. Iya. Tidak bisa nyenyak tidur itu. Secara realistis kita melihat Iran ini kan lebih inferior ya, Cak. Secara apa ya, logistik dia dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Israel. Secara militer juga mungkin teknologinya di bawah itu. Iya. Kan kita melihatnya seperti itu ya, di framing medianya seperti itu. Optimis nggak Cak melihat kalau Iran ini akan terus kekeh berani untuk melawan hegemoni Israel dan Amerika ini? Ya. Akan sampai sejauh apa dia bertahan? Kembali pada jalannya perundingan tadi. Gitu kan. Ini kan masih berunding ini. Dan masih ada apa namanya perundingan lagi 2 minggu lagi ini kan. Ini perundingan ini sangat menentukan. Pada masa depan Timur Tengah, masa depan New Middle East, Timur Tengah baru yang akan dibentuk oleh Israel dan Amerika ini sangat menentukan. New Middle East ini artinya ada two state solution untuk Gaza, Palestina dan Israel juga. Kita tidak bicara ini dulu. Tidak. Ini kita bicara itu soal lain. Okay. Soal lain ini. Kalau sekarang kita bicara wajah atau lanskap politik Timur Tengah ya secara makro ke depan. Dan ini yang akan dikuasai oleh Amerika sama Israel. Dan yang menghambat ini adalah hanya Iran. Ini yang harus dihabisi, dihabis para mullah dihabisi atau kompromi. Dan yang menentukan ini kan perundingan nih. Saya masih berbicara tadi masalah pertama masalah isu nuklir kan. Ya. Ini berbeda pendapat masalah pengayaan uranium. Trump minta zero. Iran mungkin siap kembali pada perundingan kesepakatan tahun 2015, yaitu mungkin pengen sampai 3,67. Itu tidak ada masalah. Itu sudah bagus sebetulnya. Saya tidak paham kenapa Trump masih menolak, gitu kan? Kan secara saintis tidak mungkin ini bisa dibuat senjata nuklir. Nah, yang kedua masalah rudal balistik. Kan sekarang di perundingan yang baru ini Amerika, tentu di belakangnya adalah Israel, minta ngotot bahwa Iran hanya bisa mempunyai rudal balistik yang jangkauan tembaknya sejauh 300 km. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin diterima oleh Iran. Kalau Amerika masih bersekuku, tidak mau jalan kompromi, ya perang. Ya. Tapi kalau saya jadi bangsa Iran, saya bilang enak sekali. Kamu batasi saya sementara kamu bangun senjata kalian, nanti kalian serang saya gimana? Kan kalau saya jadi bangsa Iran ya betul kan, dan Iran mengklaim bahwa dia membuat rodal yang berbagai macam yang canggih itu kan untuk pertahanan diri. Tidak pernah Iran meluncurkan rodal satupun yang inisiatif dia dalam posisi dia ofensif. Kalau Iran adalah kemarin pada perang 12 hari atau sebelumnya melancarkan serangan ke Israel, itu kan dalam rangka pertahanan diri. Karena diserang kan, maka terpaksa dia mempertahankan diri dan mengeluarkan senjatanya tersebut. Jadi kalau dilihat realita lapangan, memang benar. Jadi apa yang dilakukan Iran terkait senjata canggihnya itu memang untuk pertahanan diri. Tidak pernah dia melakukan atau meluncurkan satu roket pun ke satu sasaran yang sifatnya dia menyerang. Karena Israel menyerang duluan, jadi mungkin Iran juga harus harus bertahan, harus memperkuat ininya dia. Sebagai negara kan logikanya Iran itu ada sifat deterrence-nya. Kan apalagi dia berada di tengah-tengah negara yang menjadi konflik. Iya memang. Nah, jadi makanya saya bilang ini masih 2 poin saya bicarakan. Ini kan ada 3 poin besar ini. Masalah nuklir, kemudian masalah rudal balistik. Kan kelihatan kalau perang ini kemungkinan terjadi. Sorry, yang dimaksud sama Cak Mus ini perang yang akan terjadi dalam eskalasi mungkin perang dunia ketiga atau hanya bagian regional situ aja Israel, Iran atau itu semua terbuka. Terbuka bisa jadi perang hanya regional atau perang dunia ketiga. Kalau sudah terjadi perang dan tidak terkendali, ini kan beda dengan perang 12 hari bulan Juni lalu. Kalau perang 12 hari bulan Juni lalu itu kan perang antara Israel sama Iran. Walaupun di menit terakhir Amerika ikut terlibat kan. Tapi ini langsung antara Iran sama Amerika. Bukan Iran sama Israel. Walaupun nanti Israel juga ikut membonceng, ikut terlibat perang juga. Tapi
judul utamanya kan Iran sama Amerika, beda. Oh. Ini kita tidak bisa membayangkan. Kalau perang regional pasti Iya, perang regional. hancur-hancuran. Iya, karena Iran akan menyerang semua pangkalan militer di Timur Tengah, pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Dan kemudian proksi Iran yang ada di Yaman, kemudian Libanon, kemudian di Irak, pasti tidak tinggal diam. Dia akan menyasar sasaran Amerika sama Israel. Itu kan sudah perang regional. Nah, adapun nanti disebut perang dunia ketiga itu tergantung nanti Perkembangannya bagaimana? China sama Rusia. Gimana dia bersikap, sampai sejauh mana dia keterlibatannya. Terlibat pasti dia, membantu Iran pasti, langsung atau tidak. Cuman kelasnya, tensinya gitu dah. Sejauh mana? Katanya sudah kirimkan ini juga pesawat-pesawat tempurnya dari Rusia. Bisa saja sekarang itu sudah mulai mengirim amunisi, kemudian senjata juga, baik China sama Amerika. Itu kan dalam rangka memperkuat persenjataan pertahanan Iran saat ini kan. Kemudian juga kalau ini terjadi antara Amerika sama Iran, juga jangan dilupakan faktor Pakistan sama Afghanistan. Itu kan sama negara Muslim kan, dan itu kan berbatasan dengan Iran. Bisa jadi nanti kayak Afghanistan sama Pakistan itu akan membuka perbatasannya untuk jalur logistik dari China atau Rusia masuk ke Iran. Ini kompleks. Rumit. India juga pasti nggak tinggal diam. Iya, apalagi Pakistan kan ada nuklir. Ya ada nuklir. Ya terlepas dari itu, artinya mereka akan membuka perbatasannya untuk jalur logistik menuju Iran dari negara manapun, khususnya dari China maupun Rusia, itu kan. Nah, itu. Termasuk mungkin dari Indonesia, kalau ada yang pihak-pihak di sini mau ikut membantu misalnya kan. Dan ini yang seperti Cak bilang, di kemungkinan di bulan April yang tadi ya. Iya. Kemungkinan April itu perang. Saya tidak bisa membayangkan betapa kerusakan yang terjadi. Destruktifnya itu saya tidak bisa. Aduh. Ya maka itu kan pasti ini destruktifnya luar biasa. Tingkat destruktifnya luar biasa ini kalau terjadi perang ini ya. Makanya saya masih memberi peluang tidak jadinya perang ini walaupun presentasinya kecil. Mungkin masih ada akal sehat dari Trump ya untuk ada hitung-hitungan kalau jadi perang itu bisa gak karu-karuan ini ya. Bisa bahkan Timur Tengah yang kan baru yang diusung oleh Israel sama Amerika bisa gagal total itu. Nah sekarang ini kan sudah tinggal Iran hambatannya. Palestina sudah dipegang lewat proposal damai Trump yang 20 butir yang menghentikan perang Gaza ini kan. Kemudian muncul BUP dan macamnya. Itu kan kelihatan bahwa Amerika sekarang sudah memegang kartu Palestina. Masa depan Palestina sudah bisa disebut ada di tangan Trump. Minimal dalam 2 tahun 3 tahun ini masa jabatan Trump ya. Amerika sudah memegang Palestina. Nah, Palestina kan isu besar di Timur Tengah. Dan di BUP itu kan banyak negara Islam besar yang ada di dalamnya. Termasuk Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Mesir ada di situ semua. Artinya 90% konsep Timur Tengah baru ini sudah terwujud. Pertama lewat Palestina udah beres. Salah satunya hambatannya Iran ini. Kalau Iran masih bercokol kayak begini, ya akan mengganggu atas jalannya atau situasi Timur Tengah baru ini. Dan atau dengan kata lain, kalau Iran masih ada seperti sekarang, maka Timur Tengah baru ini tidak bisa terwujud secara maksimal. Nah, bahkan bisa terganggu terus. Makanya ini satu-satunya hambatan yang harus dihabisi ya. Tadi yang kan kapal-kapal perang sudah siaga, pesawat tempur sudah siaga, juga proksi juga mungkin tidak akan tinggal diam.
Karena memang tadi ada dua tuh, yang ketiga tadi apa tuh? Yang ketiga. Tadi Yang ketiga yang baru masuk kedua kan? Iya. Yang baru pertama isu nuklir, yang kedua isu balistik yang dituntut oleh Trump, bahkan dia dianggap ini garis merah menurut dia kan. Yang ketiga itu masalah proksi. Jadi Trump itu meminta supaya Iran menghentikan mendukung proksi-proksinya seperti Al-Husi di Yaman, Hizbullah di Libanon, kemudian kelompok-kelompok bersenjata Syiah di Irak ya, atau dimanapun. Tapi khususnya adalah di Hizbullah sama Husi kan, yang masih Yaman, ya? Ini. Karena Hamas sudah habis. Karena Hamas kan secara geopolitik bagian dari proksi Iran sebetulnya. Tapi udah habis kan, sudah kalau salah selesai lah. Struktural sudah. Setelah Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar. Secara militer udah habis lah. Ya. Ya, secara militer. Nah sekarang tinggal kelompok Al-Husi sama Hizbullah. Mungkin kelompok-kelompok Syiah yang pro Iran di Irak. Kan gitu kan. Nah ini yang diminta oleh Amerika dan Israel dalam perundingan itu. Iran harus menghentikan dukungan pada proksi-proksi tersebut. Nah, ini menurut saya sulit. Karena sebetulnya dukungan Iran terhadap proksi-proksinya itu berkaitan dengan ideologi mazhab Syiah. Syiah dalam Islam ini kan kelompok minoritas. Dan sistem di Syiah itu bisa disebut vertikal. Ada teori imamah kan di situ kan. Jadi ada konsep marji rujukan gitu kan. Jadi bisa disebut vertikal. Dan saat ini yang memegang marji atau kepemimpinan dalam imamah tersebut adalah Iran. Iran sebagai negara Syiah satu-satunya yang kuat. Dan karena itu Iran merasa punya tanggung jawab moral untuk menjaga dan melindungi semua kaum Syiah di dunia ini, termasuk yang ada di Indonesia. Jadi ini terkait dengan ideologi mazhab Syiah. Ideologi itu sampai sudah masuk ke dalam meresap ke dalam nah, jiwa. itu kan sudah bagian dari agama juga. Iya, jadi sebagai negara Islam. Jadi pertanyaan berikutnya adalah ketika pemimpinnya dilengsarkan, itu kesiapan mereka bagaimana? Pemimpin mana yang mau dilengsarkan? Iran maksudnya. Jadi gini. Kalau kita melihat perang Amerika dan Iran ini ya Cak ya. Tadi kan Cak sudah sebutkan 3 poin dari kesepakatan nuklir yang sebenarnya itu bagus sekali, cuman dibatalkan oleh Trump. Secara realistis kita lihat Iran ini sebagai negara Islam dengan doktrin imamahnya itu tadi, apakah dengan gampang bisa dihancurkan itu oleh Amerika kemudian pemimpinnya bisa goyah atau bisa diistilahkan ada upaya perubahan rezim di sini gitu. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, Iran bukan Irak. Secara geografis Iran itu besar. Dan dalam sejarah perang untuk menjatuhkan rezim itu harus melibatkan angkatan darat. Nah ini baru angkatan laut. Nah makanya kan ketika Amerika itu menumbangkan rezim Saddam Hussein kan mengerahkan angkatan darat. Sebelum angkatan darat Amerika bergerak ke Baghdad kan sudah digempur. Udah berhari-hari berminggu-minggu. Tapi namanya angkatan udara tidak bisa menumbangkan rezim. Tidak bisa. Harus pakai angkatan darat. Seperti yang terjadi di Irak. Nah, sekarang belum ada tanda-tanda Amerika itu mengerahkan angkatan daratnya ke Iran. Yang dikerahkan baru angkatan lautnya semua. Dan angkatan udara mungkin ya pesawatnya. Jadi belum ada. Jadi sekalipun misalnya nanti terjadi perang ya. Amerika mengerahkan angkatan udaranya yang sedasar apapun. Angkatan lautnya sedasar apapun. Menurut saya tidak akan bisa menumbangkan rezim. Ya, kecuali dia mengerahkan angkatan darat. Tapi kalau Amerika mengerahkan angkatan darat, walaupun belum ada gerakan sekarang itu, dari mana? Ya karena semua kalau kita lihat topografi dan demografinya Iran, ya itu kan semuanya di border itu, jadi tidak bisa selatnya itu bisa masuk kalau mau masuk lihat mana kalau dari segi kekuatan. Atau misalnya katakanlah pakai marinir ya dari kapal Indo itu ya. Jadi mendarat seperti serangan Amerika pada Perang Dunia Kedua di pertempuran Normandy itu kan. Itu kan gerakan tank dari laut, dari kapal, kemudian masuk ke
Normandy, Prancis itu. Di situ terjadi pertempuran besar dengan Jerman. Dan akhirnya Jerman kalah kan. Iya. Itu kan darat. Darat. Jadi pendaratan dari amfibi. Nah, bisa jadi Amerika menggunakan amfibi. Normandy, skenario Normandy akan dipraktikkan di Iran. Jadi mendaratkan pasukan marinir, amfibi masuk ke ke daratan. Itu sudah dibordir semua, Cak. Huh? Dibordir semua, ditutupi semua. Kalau kita lihat itu. Ya, makanya tentu tidak mudah karena Tidak kan mudah, ya. terjadi pertempuran. Jarak antara pantai barat Iran ke Teheran itu berapa ribu kilometer. Itu jauh kan? Kalau dulu gempuran Amerika lewat Irak ke Kuwait, lewat Kuwait itu aja begitu. Itu kan dekat ya? Dekat, hanya berapa ratus kilometer antara Kuwait sama Baghdad. Itu pun butuh 2 minggu. Sebenarnya kalau jalan biasa berapa jam dari Kuwait sama Baghdad udah sampai. Nah, tapi karena ini perang, Amerika harus hati-hati menjauhi korban yang lebih besar, maka dia untuk mencapai Baghdad butuh waktu 2 minggu. Dan akhirnya ketika mencapai Baghdad, rezim Saddam Hussein tumbang. Nah, Iran ya mungkin satu-satunya cara, misalnya nikat Trump untuk menumbangkan rezim Iran, ya harus skenario Normandy yang akan diterapkan ketika perang dunia. Jadi dari laut mendaratkan ke daratan Iran. Cuman ini tidak mudah. Akan terjadi pertempuran besar ya di daratan itu. Dan kita nggak tahu hasilnya, apakah Amerika menang atau tidak. Menarik. Jadi kalau Iran kan punya rudal balistik, kemudian yang terbaru itu hypersonic. Nah, dia kalau yang sepengetahuan saya ini, Iran punya kekuatan armada laut gimana tuh? Ada ini nggak? Ada kekuatan armada lautnya? Ada, cuman ya jauh di bawah kekuatan Amerika. Jauh. Udara, laut bukan lawannya. Teknologi bukan lawannya gitu kan. Satu-satunya kekuatan Iran sebetulnya ya darat dan rudal balistiknya itu. Nah, sekarang sejauh mana kekuatan darat Iran ini? Kalau lihat kekuatan Irak pada waktu itu, kan ternyata kekuatan Irak ini kan sebelumnya dihambur-hamburkan, ternyata ya tidak mampu kan melawan gerakan pasukan darat Amerika kan. Beda dengan Iran ini ya kalau pasukan daratnya. Iran kita nggak tahu sejauh mana, kan belum pernah diuji Iran ini. Oh ya, hanya rudal dan hypersonic aja ya. Yang kelihatan kekuatan Iran di rudal balistiknya. Sampai sekarang ya, yang sampai menjangkau Israel, yang membuat bergetar Israel. Itu bisa menjatuhkan pesawat-pesawat tempurnya Amerika nggak tuh kira-kira? Beda. Itu kan kalau pesawat tempur itu anti serangan udara. Atau anti serangan udara. Penyerangan terhadap kapal induk. Induk. Bisa saja. Nah ini penting. Pertanyaan ini, apakah rudal balistik Iran itu bisa menenggelamkan kapal induk Amerika? Iya. Nah, ini pertanyaan. Soalnya bukan satu, Cak. Kapal induk lalu dikawal oleh banyak kapal-kapal perang yang lain. Nah. Itu yang terjadi itu. Nah, betul. Jadi ada puluhan kapal yang mendampingi kan. Iran pasti akan melakukan itu. Jadi kalau terjadi perang besar, Iran akan meluncurkan rudal terbaiknya untuk menghancurkan kapal induk Amerika. Pasti Iran akan melakukan. Dan Iran juga pasti punya senjata rahasia. Cak Mus. Mungkin. Saya tidak bisa memastikan, mungkin saja ya. Tapi apakah rudal Iran berhasil menembus pertahanan udara Amerika? Kan pertanyaan juga. Walaupun sudah menembakkan, tapi kalau sistem pertahanan Amerika bisa menangkis rudal itu, berarti kan gagal sampai ke sasaran kan. Nah, jadi pertanyaan sekarang itu, ini yang ditunggu, duel antara rudal balistik Iran yang mengarah ke kapal induk itu dan sistem pertahanan Amerika. Itu kan terjadi duel itu kan. Kalau misalnya Iran itu meluncurkan sampai ratusan, bukan 1-2 ini, ratusan sekaligus, mungkin sistem pertahanan Amerika bisa menangkis banyak rudalnya. Tapi pasti ada 1-2 yang lolos itu. Seperti di Israel kemarin. Iya, pasti ada 1-2 yang lolos. Jadi mungkin taktik
yang dipakai Iran kalau ingin berhasil menenggelamkan kapal Indo Abraham Lincoln misalnya atau Gerald Ford misalnya Gerald Ford, kan ya harus ratusan atau puluhan sehingga misalnya ada yang kena satu mungkin tidak kena. Harus Kita bisa lihat pakai taktik yang kayak kemarin yang 12 hari itu yang lawan Israel itu pasti atau terjadi. Jadi akan dilakukan oleh Iran. Jadi akan meluncurkan ratusan rudal balistik menuju kapal-kapal perang Amerika yang tersebar di Teluk Persia, di Laut Hindia maupun Laut Tengah. Kan banyak rudal balistik Iran yang sampai 1.500 km, 2.000 km kan. Jadi misalnya Abraham Lincoln itu agak menjauh dari Iran, misalnya berjarak berapa ratus ribu kilometer dari Iran, kan masih ada rudal balistik Iran yang bisa menjangkau kan. Dan caranya memang harus banyak supaya ada yang kalau berhasil dicegat ada satu yang lolos. Tampaknya tidak mungkin bisa dicegat semua. Tidak mampu ditangkis. Kalau sampai ratusan sekaligus, susah. Kalau metode yang kayak kemarin perang yang kayak 12 hari itu mungkin ya. Mungkin. Nah, Iran kan tidak terlalu banyak sebetulnya menembakkan ke Israel itu. Hanya puluhan aja kan sekali tembak. Tapi tetap ada yang lolos itu. 1-2 tetap lolos. Dan presisi sebenarnya itu. Oh iya betul, akurat banget. Kan dari lihatnya jumlah warga sipil Israel yang tewas dalam perang 12 hari kan sedikit banget. Hanya berapa puluh atau berapa ratus. Artinya Iran itu tidak sembarangan. Iran itu tidak langsung sembarangan menyasar sasaran sipil misalnya. Yang akan membawa korban warga sipil bisa tidak. Iran itu betul-betul tadi presisi. Jadi mengtitis di pangkalan militernya, terus instalasi strategisnya seperti kilang minyak dan seterusnya. Sebetulnya kehancuran Israel itu juga besar. Cuma kan Israel itu menerapkan kebijakan melarang mempublish sasaran yang tembakan Iran kan tidak boleh. Ya, malu mereka nanti. Ya, itu kan sangat ketat. Ya. Sebetulnya kalau itu ada yang media yang bisa masuk tembus, kerusakan Israel itu luar biasa juga. Jadi ini kalau negosiasi buntu, siapa yang serang duluan? Ya pasti Iran. Iran yang serang duluan, iya. Bukan Amerika. Ya Amerika akan menyerang Iran. Iran tidak akan melakukan serangan dulu. Tidak ada sejarahnya Iran itu menyerang dulu. Dan sejak revolusi Iran 79, tidak pernah Iran itu melakukan serangan terlebih dahulu ke suatu negara, satu wilayah. Ketika perang Iran dan Irak yang berlangsung 8 tahun itu, dari tahun 80 sampai 88, kan Iran yang diserang duluan sama Irak. Ya. Kan gitu. Kalau kan kemarin sebelumnya itu kan situs-situs nuklir Iran itu kan dibombardir sama Amerika kan, sama itu kan. Ya. Nah, kita tidak punya riwayat pertahanan udara nya Iran. Ini sekarang kan yang terjadi kan pertahanan ofensifnya Amerika oleh pesawat-pesawat tempurnya. Ini yang kita takutkan ini pertahanan udaranya Iran. Kalau Amerika menyerang duluan, itu lihatnya gimana sih? Ya, salah satu titik lemah Iran itu adalah sistem pertahanan udaranya. Iran tidak memiliki sistem pertahanan udara yang canggih. Konon Iran itu punya sistem pertahanan udara buatan Rusia S-300. S-300 ini sebetulnya lumayan canggih, ya, lumayan canggih. Tapi ada yang lebih canggih lagi, itu S-400 yang dibeli Turki dari Rusia. Iran hanya punya S-300. Tapi ketika perang 12 hari itu kelihatan tidak berkutik itu. Tidak kelihatan mana S-300. Masih Iron Dome dan David Sling itu masih inilah ya, masih di atas itu ya. Itu kan di pihak Israel ya. Ya pasti lebih canggih. Lebih canggih. Kan menurut klaim Israel sebagian besar rudal yang ditembakkan Iran ke Israel kan berhasil dicegah. Cuman kan ada 1-2 yang lolos. Yang lolos pun sudah menghancurkan Tel Aviv yang macam-macam itu kan, apalagi sebagian besar lolos. Saya tidak bisa membayangkan itu yang ditakuti Israel sekarang. Makanya dalam perundingan sekarang rudal balistik itu masuk klausul perundingan. Padahal dulu 2015 ketika masuk nggak ada itu, hanya nuklir aja. Jadi sekarang sudah bukan nuklir. Ini yang membuat banyak pesimis perundingan ini akan sukses.
Karena permintaan Trump ini permintaan yang mustahil bisa diwujudkan oleh Iran. Tadi zero, ini harus rudal balistiknya hanya 300 km misalnya. Kemudian Iran harus menghentikan dukungan terhadap proksi-proksinya. Padahal itu terkait dengan ideologi mazhab Syiah, bukan masalah politik dan militer ya. Jadi sebelum misalnya Hizbullah itu menjadi kekuatan militer dan politik di Lebanon, Houthi sebelum menjadi kekuatan politik dan militer di Yaman, mereka sudah punya hubungan dekat. Orang Hizbullah, orang Lebanon kalau sekolah ke Iran, ke Qom. Orang Houthi misalnya kelompok sekolah ke Qom. Jadi ada hubungan emosional yang luar biasa. Tak bisa ini memisah. Ini masalah hubungan tidak ya emosional, ya agama dan macam-macam. Jadi rumit, tidak sederhana itu. Melihat hubungan Iran sama kelompok Syiah dimanapun, termasuk kelompok Syiah di Indonesia juga. Kan keren banget. Misalnya ada apa-apa kelompok Syiah di Indonesia misalnya, pasti Iran itu intervensi, akan komunikasi dengan pemerintah Indonesia, menanyakan nasib kaum Syiah di Indonesia. Padahal itu orang Indonesia, bukan orang Iran loh. Tapi kenapa Iran kok campur tangan? Seperti kan pernah dulu ada kasus Syiah yang di Madura itu. Ingat nggak? Oh iya. Pernah kasus Syiah yang di Sampang Madura itu. Iya betul, sampai dihajar di. Iya itu. Wah itu Iran marah. Dan Iran itu langsung memanggil dubes Indonesia yang di Teheran menanyakan. Padahal kalau kita murni bicara ini kan warga negara Indonesia, bukan warga negara Iran. Tapi ini kebetulan Syiah, maka Iran ikut campur. Nah itu bisa dilihat hubungan Syiahnya ini. Jadi mazhab Syiah. Keimanan yang di dalamnya itu antara penganutnya itu yang mengikat akhirnya. Betul. Begitu ya. Betul. Jadi tidak sederhana itu. Makanya ketika Trump dan Israel minta supaya Iran memutus hubungan dengan proksi-proksinya itu seenaknya Trump aja lah ini. Tidak masuk akal. Tapi kalau perang benar-benar terjadi, berapa lama perang? Ya itu akan pasti lebih lama dari yang 12 hari itu. Pasti lebih lama. Tidak tahu, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. tergantung ketahanan Iran. Pertama, ketahanan Iran yang sekarang, yang kedua bantuan dari luar negeri. Misalkan, dari Rusia sama Cina. Dan ini perannya ada di Pakistan sama Afghanistan. Kalau Pakistan saat membuka perbatasannya menjadi jalur logistik bantuan dari mana-mana, perang akan lebih panjang. Karena Iran akan mendapat bantuan logistik pasokan ya dari lewat perbatasan Pakistan atau Afghanistan. Jadi ini harus jadi hitungan semua. Jadi kalau ini terjadi, skenario ini akan panjang. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun juga kayak perang Gaza. Sampai 2 tahun lebih kan. Maaf, katakanlah Cak, Iran hancur. Katakanlah Iran hancur. Dibombardir sama Amerika. Secara spesifik, apa yang mau diambil dari reruntuhan negara Islam Iran itu? Ya, kan sekarang tujuan utama ya, atau tujuan ideal dari Amerika sama Israel ini kan bagaimana Iran ini tunduk pada Amerika dan ikut beradaptasi dengan narasi Timur Tengah baru yang dibangun oleh Amerika sama Israel itu. Dan satu-satunya kalau menurut Israel yang paling ideal itu ya harus mengubah rezim di Teheran. Jadi itu satu-satunya. Tapi itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah kan. Dan mustahil kayaknya. Ya bisa dikatakan mustahil, bisa dikatakan tidak. Tapi yang jelas tidak mudah. Butuh waktu lama. Dan itu tergantung pada situasi dalam negeri Iran, terutama sikap rakyat Iran. Kalau rakyat Iran bersatu menolak agresi Amerika sama Israel, ya perang akan lama. Tidak mudah. Semakin tidak mudah kan. Kayak kayak Irak misalnya. Amerika mudah menumbangkan Saddam karena ternyata rakyat Irak itu tidak selalu membela Saddam. Iya, terpecah. Iya, dan mayoritasnya terutama Syiahnya malah dia menyukuri Saddam itu jatuh. Kan gitu kan. Yang kaum Syiah yang ada di Irak Selatan, gitu kan mayoritasnya Syiah itu. Kan pasukan Amerika lewat situ. Itu malah disambut hangat
oleh rakyat Iran. Dan dianggap sebagai Iya, pahlawan itu. Iya, di rakyat Irak ya, disebut hangat. Nah, ini makanya kalau Iran, gimana sikap rakyat Iran? Yang pertama ya. Yang kedua, sikap negara-negara regional, terutama negara-negara yang berbatasan dengan Iran, seperti Pakistan sama Afghanistan. Ini kunci. Kalau terjadi perang besar, Pakistan sama Afghanistan ini sangat menentukan jalannya perang. Kalau dua negara ini membuka perbatasannya, ya, ini beda. Plus Turki. Turki kan juga perbatasan dengan Iran kan. Ini Turki, Iran, Pakistan sama Afghanistan. Kalau mereka membuka perbatasan untuk jalur logistik menuju Iran, perang ini akan lama. Kita tidak tahu apa berbulan atau bertahun. Atau mungkin bisa memicu nuklir Armageddon. Bisa juga. Tapi itu sangat jauh dan semoga tidak ya Cak Mus ya. Ya artinya kita tidak terlalu ke sana. Perang konvensional aja dulu. Perang yang ada. Itu tergantung situasi dalam negeri Iran, khususnya bagaimana sikap rakyat Iran. Apakah mereka masih itu solid di belakang rezim yang sekarang atau tidak. Yang pertama, yang kedua juga tidak kalah pentingnya sikap regional, khususnya Pakistan, Afghanistan dan Turki. Ya. Kalau mereka itu membuka perbatasannya untuk jalur logistik menuju Iran, berat Amerika sama Israel. Kan tadi kita udah berbicara tentang kekuatan militer udaranya, kemudian bagaimana sebenarnya posisi kekuatan Iran itu sendiri kan nampaknya pesimis kalau berada di atas Amerika. Artinya kan ketahanannya juga pesimis juga dikatakan kalau akan lama dalam berperang. Sebenarnya skenario lain nih, Cak, kita berimajinasi. Sebenarnya Amerika itu bisa saja dengan mudah menghancurkan Iran. Betul tidak, Cak Mus? Tapi apa yang kemudian membuat itu menahan? Tapi kan banyak skenario. Akan terjadi perang gerilya. Kan sekarang ada apa namanya dikenal Garda Revolusi. Ini kan sangat setia pada rezim yang sekarang ini. Misalnya Amerika berhasil masuk dan menduduki kota-kota di Iran, akan terjadi perang gerilya. Dan ini semakin berat yang dihadapi Amerika dan Israel. Kalau tadi Turki, Pakistan, dan Afghanistan membuka perbatasan, maka mereka khususnya Garda Revolusi bisa lari ke negara tetangga, menghimpun kekuatan, kemudian dia melakukan serang-serang gerilya ke Iran dengan sistem hit and run, artinya pukul dan lari kan gitu. Ini kan berat, akan terjadi perang gerilya yang berkepanjangan gitu kan. Nah, Iran ini secara geografis kan besar sekali, perbuatannya dengan banyak negara kan gitu. Jadi akan panjang perang ini. Kalau kita flashback apa yang terjadi di Timur Tengah nih Cak Mus ya, sebagai pengamat think tank, kayaknya apa yang dilakukan di Iran ini adalah strategi lama tidak sih yang dilakukan oleh negara Amerika untuk mencoba awalnya memecah belah dulu bagian domestiknya, kemudian mata uangnya dibikin lemah, kemudian diberi sanksi ekonomi, ada provokasi kerusuhan juga, terus juga ada serangan-serangan militer yang provokatif gitu. Mereka juga sudah menyiapkan pengganti rezim. Dan pengganti rezim. Dan isunya Reza Pahlavi juga tercium nih untuk bersiap-siap kembali ke Irak gitu ya. Tapi tadi Ca sudah jelaskan kalau itu tidak mudah. Rakyat Iran sendiri di domestik masih yang solid dan terbacanya seperti itu. Artinya strategi lamanya Amerika Serikat ini, apa yang terjadi di Irak itu tidak akan berlaku di Iran. Betul. Optimisnya seperti itu. Tentu jauh tidak semudah di Irak. Buktinya kan Amerika menjatuhkan embargo ke Iran itu kan sejak atau meletusnya revolusi Iran 1979. Berapa tahun sekarang? Dan berapa? 50 tahun ya. Sampai sekarang masih jalan bagus, masih kuat rezim Iran itu. Kan luar biasa sanksi Amerika dan Barat terhadap Iran ini. Ini sanksi total, blokade total. Tidak tanggung-tanggung beberapa dekade berlangsung. Tapi fan-fan aja itu Iran masih bertahan sampai sekarang. Walau jenderal-jenderal dan ahli nuklir Iran pun banyak yang sudah dihabisi. Iya. Nah, itu kan kecil. Dan sekarang kita bicara makro lah, bicara tentang tadi apa namanya keinginan Amerika untuk mengabrik Iran misalnya. Itu sudah dilakukan segala cara, mulai dari blokade total, penyusupan intelijen, Mossad, CIA untuk bikin kerusakan dari dalam. Blokade itu termasuk menghancurkan ekonomi kan,
dalam batas tertentu ya cukup berhasil. Kan sering terjadi demo besar-besaran protes terhadap situasi ekonomi yang memburuk. Itu kan tentu hasil dari blokade yang sekian dekade itu kan. Tapi kan tidak menggoyahkan ya secara makro rezim Iran yang berkuasa sekarang. Buktinya diatasi terus ya. Iya, berapa kali terjadi demo besar di beberapa kota Iran, akhirnya bisa diatasi juga. Termasuk yang terakhir, karena kan bisa diatasi sekarang sudah aman-aman lagi kan. Nah, jadi ini sudah lagu lama dan sudah melakukan segala cara, termasuk puncaknya nanti itu melakukan serangan besar-besaran langsung terhadap Iran oleh Amerika dan Israel. Ini titik kulminasi dari upaya Amerika melemahkan rezim Iran sejak kemenangan revolusi Iran pada tahun 1979. Puncaknya nanti ketika terjadi serangan militer besar-besaran dari Amerika dan Israel terhadap Iran. Walaupun hasilnya kita tidak tahu apa. Oke, kalau kita melihat nih Iran kan sebagai penguasa di Selat Hormuz dan Selat Hormuz itu vital sekali. Dan kalaupun memang itu dalam pandangan Cak Mus bisa nggak itu sebagai kartu daya tawar bagi Iran? Kalau misalnya nih kita sudah tidak sepakat, kalaupun masih nekat saya akan tutup Selat Hormuz. Lalu nggak bisa keluar dan ekonomi kemudian minyak dan lain-lain naik harganya dan lain-lain, itu bisa jadi daya tawar ya Cak? Ya tentu ya. Tentu salah satu yang dinarasikan oleh Iran ketika terjadi ketegangan seperti ini adalah salah satu opsinya, salah satu agennya menutup Selat Hormuz yang sangat strategis tersebut, karena semua kapal tanker yang membawa minyak gas dari negara-negara kawasan Teluk, dari Arab Saudi, dari Bahrain, Kuwait ya, itu lewat Selat Hormuz tersebut. Nah, itu selalu setiap ada ketegangan muncul agenda ada opsi menutup Selat Hormuz. Makanya kalau terjadi perang besar antara Iran sama Amerika tanpa Iran mengumumkan menutup Selat Hormuz, tidak ada kapal yang mau lewat situ. Udah aman kan? Ini perang juga habis-habisan ini. Terhambat lah. Siapa yang mau berani ke daerah sana? Siapa yang berangkat lewat kan? Jadi tanpa Iran mengumumkan secara resmi menutup Selat Hormuz, secara de facto Selat Hormuz itu akan tertutup dengan sendirinya. Perang itu kan juga membutuhkan amunisi minyak apa dan lain kan. Sehingga kalau ditutup itu kan dampaknya pihak yang dimaksud ini adalah Amerika dan Israel gimana? Ya, ini. Jadi tanpa diumumkan secara resmi pun, dengan sendirinya Selat Hormuz, tidak hanya Teluk Persia, secara keseluruhan, itu akan menjadi wilayah yang paling tidak aman bagi kapal-kapal sipil. Dan tidak ada kapal sipil yang akan melewati Teluk Persia. Berarti perang ini tentang dua hal. Satu, militer yang sangat superior, dan satunya lagi sebagai negara pemegang sistem ekonomi. Bisa dikatakan seperti itu nggak Cak Mus? Ya. Mengenai Selat Persia ini, jikalau Iran tutup. Ya, Iran secara geografis kan, dia akan posisinya sangat strategis kan. Jadi karena dia bertepi ke laut, ke Teluk Persia, khususnya ada Selat Hormuz juga kan gitu kan. Maka dengan sendirinya kalau terjadi perang besar antara Amerika sama Iran, itu akan tertutup tanpa diumumkan secara resmi. Dengan sendirinya siapa yang berani lewat daerah selat yang situasi perang besar tersebut. Kan bisa aja rodal nyasar ini kan, tidak ada yang berani. Jadi akan tertutup dengan sendirinya. Makanya dampaknya sangat besar terhadap perekonomian dunia. Terus naiknya harga minyak dan gas gitu kan. Jadi dampak ekonominya itu tidak kecil. Mungkin ini salah satu tadi itu, walaupun persentasenya kecil, ya bisa aja perang ini tidak jadi. Karena tadi itu kalau perang ini meletus, dampaknya luar biasa terhadap politik, sosial, ekonomi, keamanan, regional khususnya Timur Tengah dan global secara umum. Iya. Ini menjadi peringatan. Makanya banyak negara masih membujuk
menyerukan pada Amerika supaya tidak menggunakan opsi militer, pakai jalan diplomasi. Jadi berunding, tentu namanya perundingan itu tidak bisa memaksakan kehendaknya 100%, itu namanya bukan perundingan kan. Harus ada kompromi. Nah, makanya masih diharapkan ada kompromi. Trump masih menggunakan akal sehatnya lah, masih mendapatkan hidayah lah untuk bisa berpikir yang rasional. Jernih, ya. Dalam perundingan itu dia memberi kompromi. Ya. Memang persoalannya sekarang itu bukan hanya ya tadi seperti dikatakan ini, tidak hanya Amerika sama Iran, tapi ada Israel ini. Ini penyakit Israel. Iya, apalagi tadi Cak Mus menyebutkan tentang regulasi rudal balistik. Itu kan Mbak bisa dikatakan request dari Israel dong untuk tidak boleh berapa kilometer itu. Artinya Amerika didikte sama si Israel. Betul, termasuk yang proksi itu. Kan proksi, iya, betul. supaya kan yang berperang dengan proksi Iran itu kan Israel. Hamas itu kan proksi Israel, proksi Iran. Iya. Nah, kemudian Hezbollah berkali itu kan proksi Iran. Jangan Houthi misalnya. Jadi selama ini Israel itu sudah terlibat perang secara intens dengan proksi-proksi Iran. Gitu. Makanya Israel ini tampaknya udah capek. Gitu kan. Sudah begini. Dalam perundingan dia menuntut supaya dimasukkan. Tapi Iran bilang enak aja kamu suruh kita berhenti, kalian yang bangun, serang kita gimana? Kalkulasi totalnya artinya yang takut beneran takut di sini ada Tel Aviv. Iya, jadi yang menjadi berat perundingan ini jauh lebih berat ketika 2015 ini ada faktor Israel. Dulu ketika perundingan menuju kesepakatan 2015 ya pada masa Presiden Barack Obama kan Israel tidak ikut campur sama sekali. Hanya Amerika. Ya. Bahkan Israel termasuk kecewa tercapainya kesepakatan nuklir tahun 2015 itu. Oke, kalau kita lihat sekarang Israel bagian dari perundingan, kan beda jauh. Ya. Jadi situasi tahun 2026 ini dengan situasi 2015 ya 10 tahun ya beda jauh. Dulu Israel sama sekali gak ada, sekarang Israel penentu. Itu makanya Trump ini sebetulnya posisinya dilematis. Di satu pihak dia itu harus mendengar seruan regional dan internasional supaya menempuh jalan diplomasi. Tapi di pihak lain dia menghadapi tekanan Israel kan, supaya Trump ini bersikeras menambah klausul-klausul sesuai dengan permintaan Israel dalam perundingan dengan Iran. Kan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu lalu Netanyahu kan terbang ke Amerika. Dan itu tentu salah satu tujuan utamanya adalah mengenai perundingan Iran sama Amerika. Dia pengen tahu gimana jalannya dan sekaligus dia akan memberikan saran usulan lagi. Iya, nitip pesan, nitip agenda politiknya Israel dalam perundingan ini yang bikin berat perundingan sekarang. Makanya saya di awal mengatakan ini perang kemungkinan kalau persentase lebih banyak jadinya. Karena faktor Israel ini. Yeah. Kalau tidak ada Israel mungkin bisa terulang kesepakatan 2015. Kan ada faktor Israel, maka saya berani mengatakan kemungkinan besar akan terjadi perang. Walaupun ada kemungkinan kecilnya itu tidak mustahil. Jadi misalnya di saat terakhir Trump bisa mendapat hidayah lah misalnya. Atau bisa berpikir rasional lah. Membatalkan atau mengurungkan atau menunda perang ini. Bisa saja. Nah, Cak Mus sebagai pengamat Timur Tengah dan bahkan jurnalis yang sudah benar-benar turun ke lapangan dan tahu medannya, bahkan berbicara langsung sama lokal dan lain-lain. Artinya kan sudah sangat memahami. Kalau Cak Mus melihat posisi negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, kemudian tetangga-tetangga Turki. Yang lain, apakah Turki bagian dari Arab? Kita nggak pernah tahu. Middle East lah. Middle East ya. Maksud saya gini, negara-negara Arab terdekat gitu ya dengan Iran itu, Cak Mus melihat mereka akan konsisten tidak berada di sisi Iran secara solidaritas sebagai negara Middle East atau bagaimana? Tingkatnya berbeda-beda. Tingkat berbeda. Kepentingannya juga berbeda-beda. Qatar, Kuwait, Oman mungkin dia sangat menolak serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Oke. Kemudian Saudi
Saudi mungkin lebih banyak dia menolak daripada tidak. Karena dampaknya pada dia kan lebih banyak menolak. Uni Emirat ini kelihatan 50-50 ini. Ya. Kayaknya dia bestie banget sama Israel itu tuh, Cak makanya. Mus. Kemudian Bahrain, Heeh. Bahrain ini malah mendukung. Wow. Malah mendukung Amerika dan Israel menyerang Iran. Kenapa? Bahrain ini kan mayoritas Syiah. Oke. Mayoritas Syiah yang rajanya adalah Sunni. Jadi walaupun rajanya Sunni di Bahrain itu minoritas. Dan Iran itu masih mengklaim bahwa Bahrain itu bagian dari Iran. Mungkin tadi saya bilang ada hubungan emosional, ya secara mazhab ya. Ada masalah ideologi, masalah sentimen Ada keagamaan value gitu yang ya. sama, Sehingga Iran- iman yang Iran sama merasa harus keinginan. melindungi. Makanya ini karena Bahrain ini mayoritas Syiah, maka Iran mengklaim itu sebetulnya ini bagian dari Iran. Makanya Bahrain sama Iran tidak pernah akur. Maka ketika terjadi ketegangan ini, Bahrain selalu mendukung Amerika dan Israel. Dan perlu kita ketahui bahwa di Bahrain itu ada armada kelima Amerika. Armada pangkalan laut terbesar, salah satu terbesar Amerika, itu ada di Bahrain yang disebut Armada 5. Kan Armada 7 di Pasifik, Armada 4-nya di Eropa kan. Armada 5 itu ada di Bahrain. Oke. Terbesar. Ini menarik nih. Sekaligus pelindung Bahrain dari serangan Iran atau musuh yang lain. Nah, ini menarik nih, Cak Mus. Ada yang ada framing sektarian antara Sunni dan Syiah. Tadi yang seperti Cak Mus sampaikan. Makanya Bahrain mendukung Israel dan Amerika melakukan penyerangan gitu ya. Kita ini sebagai manusia nih harus mempunyai kacamata objektif seperti apa agar kita tidak terframing terhadap hal-hal seperti itu. Sekretariat tadi. Iya. Ya sebetulnya kalau kayak ketegangan sekarang antara Amerika sama Iran itu tidak ada hubungan dengan Syiah dan Sunni. Iya. Itu murni masalah geopolitik di Timur Tengah. Tapi kan ini melemahkan solidaritas umat Muslim gitu. Ya tentu cara berpikirnya bukan masalah madhab ya. Ini negara ya. Ya geopolitik tadi. Oke. Seperti yang dikatakan, ini masalah geopolitik. Kalau kita melihat perkembangan terakhir geopolitik Timur Tengah ini, ya, Amerika sama Israel sedang mendesain terbentuknya atau terwujudnya Timur Tengah baru. Termasuk salah satu wujud dari Timur Tengah baru itu adalah Gaza sekarang itu. Dengan adanya BUP, Board of Peace. proposal damai Trump yang diantara dari klausulnya adalah ada BUP, Board of Peace. Indonesia juga sudah ada di situ. Itu bagian dari wujud Timur Tengah baru. Indonesia sudah ada di situ. Ada di situ. Dan ada di lingkaran Timur Tengah baru. Iya, Indonesia di Secara situ dan tradisional. banyak orang mengatakan bahwa banyak yang pro dan ada juga banyak yang kontra karena posisi di situ mungkin posisi yang salah atau memang kita juga butuh informasi perihal Board of Peace itu apakah Indonesia ada di situ sudah pada posisi yang tepat atau salah atau memang kita yang kekurangan informasi tentang Board of Peace itu. Nah, seperti yang saya katakan ya, Board of Peace itu adalah salah satu klausul dalam proposal damai Trump yang terdiri dari 20 butir yang berhasil menghentikan perang Gaza. Kan gitu kan. Dalam klausul di proposal damai Trump yang terdiri dari 20 butir tersebut itu kalau tidak salah ada klausul nomor 19 dan nomor 20. Nomor 19 itu berbunyi atau menegaskan bahwa jika proses reformasi pemerintah Palestina itu melahirkan kemajuan, maka tiba saatnya terbuka pintu untuk membahas berdirinya negara Palestina. Di masa Trump yang berkuasa di Amerika dan di masa Netanyahu yang ultra radikal berkuasa di Israel, muncul kalimat negara Palestina. Ini kan luar biasa. Yeah. Ini klausul nomor 19.
ada klausul nomor 20 dari 20 butir tersebut yang berbunyi bahwa Amerika nanti akan menggalang dialog Israel dan Palestina untuk mewujudkan situasi yang membuat mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Two state solution. Nah, itu kan dengan kata lain itu bisa disebut membuka pintu terwujudnya atau two state solution kan. Nah, itu yang harus kalau dikawal kita komitmen konsisten melaksanakan proposal damai Trump yang terdiri 20 butir itu secara komprehensif dan khususnya Amerika dan Israel, khususnya lagi Trump dan Netanyahu juga komitmen tidak bermanuver mengingkari itu atau menghindar walaupun dia dibuat sendiri, kan bisa aja itu kan hanya public relation kan untuk kayak gitu kan, tapi nanti pada saatnya dia akan bermanuver mencari alasan untuk menghindar itu. Nah, tapi kalau kita berbicara konsisten dilaksanakan secara komprehensif, proposal damai Trump ini dan di dalamnya ada BUP bisa melahirkan negara Palestina. Itu yang harus dikawal. Nah, yang ini yang harus diperjuangkan oleh negara-negara yang sekarang bergabung dengan BUP tersebut, termasuk Indonesia. Maka Indonesia harus bekerja sama dengan Arab Saudi, dengan Mesir, Turki, Pakistan, Uni Emirat, Qatar yang ada di situ semua, kompak menekan Trump harus konsisten sampai tuntas melaksanakan semua proposal damai Trump yang terdiri dari 20 butir. Jangan dipisah-pisah. Oke. Nah, itu. Bagaimana kita caranya bisa percaya dengan Amerika Nah, yang itu menginisiasi Trump persoalannya. itu? Nah, itu Ini yang jadi persoalannya. persoalan. Kan banyak yang tidak percaya sama Trump Iya. maupun Netanyahu. Trump sampai sekarang kan selalu sinis melihat Palestina. Netanyahu sampai sekarang selalu menolak negara Palestina. Yes. Makanya kelompok yang kontra BUP tadi itu kekhawatirannya itu tidak percaya. Nah, tapi kan ada orang kelompok yang pro ya harus kita ikhtiar. Masalah hasilnya gimana ya soal lain. Kita ikhtiar berjuang di dalam supaya nanti proposal damai Trump ini yang di dalamnya ada BUP itu bisa mewujudkan cita-cita rakyat Palestina dalam bentuk berdirinya negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur. Jadi ini ada perbedaan persepsi. Lihat aja di lapangan nanti. Kita kalau ini diputar balik ini kan jadi debat kusir, tidak selesai-selesai. Iya. Ya udah, ini realita yang ada di Timur Tengah sekarang. Ini bagian dari desain Amerika dan Israel dalam upaya membentuk Timur Tengah baru tersebut, ya. Dan kalau memang Timur Tengah baru tersebut akan melahirkan two state solution, itu yang sangat diharapkan, kan gitu. Ini bagian dari proses ini. Dan ketegangan antara Amerika sama Iran itu sebetulnya bagian dari proses pembentukan Timur Tengah baru ini. Okay. Jadi kalau kita berbicara sebetulnya ini Timur Tengah baru tujuannya. Cuman ini kan Iran ini yang menghambat kan. Hari dihabisin dulu. Kalau perlu ada perubahan rezim ini. Tapi ini kan kosnya besar. Tapi posisi Ali Khomeini tidak akan goyah. Ya, Ali Khomeini kan sekarang masih fan-fan aja ya. Seandainya misalnya terjadi perang dan dia tewas misalnya kan, ya tidak akan mengubah atau mengaruhi apa-apa karena sistem kenegaraan Iran itu sangat kuat. Sistem kepemimpinan kaderisasi itu sangat kuat. Nah, ketika misalnya Ali Khomeini meninggal, tewas, ya akan pasti ada penggantinya. Ada bang. Sebagai pengamat Think Tank Timur Tengah, Cak Mus, ini pertanyaan yang mungkin umum, tapi saya rasa ingin bertanya lah. Apa benar Timur Tengah itu sekeos itu dengan agama Islamnya? Kenapa kemudian Islam itu selalu dianggap sebagai agama teroris? Itu gimana? Ya karena kekerasan kan banyak di situ kan. Oke. Kemudian juga aksi kekerasan di belahan dunia di barat banyak dilakukan orang yang berasal dari Timur Tengah. Nah, makanya barat, media barat dan orang barat mungkin dia melihatnya secara sederhana aja. Ini kekerasan selalu datang dari Timur Tengah, maka
dengan mudah mereka mencap ini sumber teroris ini Timur Tengah. Tapi kan problem Timur Tengah kan tidak sederhana itu. Problem Timur Tengah itu kan ada ketidakadilan yang terjadi di Timur Tengah. Timur Tengah ini kan wilayah yang sangat strategis. Kekayaan alamnya juga. Kekayaan alamnya luar biasa. Minyak dan gas pusatnya ada di situ. Kemudian ada terusan Suez. Terusan Suez itu menghubungkan Asia dan Eropa. Kan gitu. Kemudian sejarah Timur Tengah yang masa kejayaan, pernah terjadi perang salib, ya, luar biasa kan gitu kan. Jadi banyak berkepentingan di Timur Tengah. Maka wilayah Timur Tengah ini selalu jadi rebutan. Jadi intervensi asing itu harus tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di Timur Tengah ini. Intervensi asing. Jadi mengapa Timur Tengah menjadi kayak gini? Ya karena intervensi asing. Amerika tadi Armada 5 ada di Bahrain. Kalau Amerika ada di mana-mana. Ada di Kuwait, ada di Irak, ada di Saudi, ada di manapun ada. Jadi intervensi yang luar biasa asing khususnya Amerika ya di Timur Tengah, dan tentu Amerika membawa aspirasinya agendanya sendiri ya, yang tidak mesti sesuai dengan kepentingan rakyat Timur Tengah. Iya. Jadi kita melihat Timur Tengah itu harus komprehensif, nggak bisa. Saya pernah menulis ya di artikel di Kompas ya, mengapa Jepang itu maju, Mesir itu mundur. Padahal Mesir bersentuhan dengan Barat itu lebih dulu dari Jepang. Mesir bersentuhan dengan Barat itu ketika masa Muhammad Ali Pasha pada tahun 1805 awal 1900 lah. Muhammad Ali Pasha itu sudah mengirim pelajar-pelajar terbaik Mesir ke Perancis untuk belajar di Perancis, mengenal budaya Barat. Jepang dengan revolusi Meiji-nya itu, dinasti Meiji itu baru mengirim putra-putra terbaiknya ke Barat itu sekitar 1800 pertengahan lah, 70 apa 80, selisih 50 tahun dengan Mesir. Mesir lebih dulu bersentuhan dengan Barat daripada Jepang. Tapi mengapa Jepang kok jadi seperti sekarang, maju sekali kan? Sedangkan Mesir begitu-begitu saja kan, dari negara tetap negara berkembang, bukan negara maju kan gitu. Kenapa? Salah satu faktornya karena Timur Tengah, Mesir kan berada di Timur Tengah. Posisi geografis Timur Tengah yang sangat strategis, di mana sangat mengundang, sangat menggiurkan kekuatan asing melakukan intervensi. Maka Mesir selalu mendapat intervensi dari kekuatan asing, mulai Inggris, Prancis sama Amerika. Sedangkan Jepang itu letaknya geografis yang terpojok sana, timur jauh kan, jauh dari mana-mana kan. Maka warga Jepang, bangsa Jepang lebih konsentrasi membangun negerinya. Sedangkan Timur Tengah sibuk dengan perang, dengan politik. Nah, itu salah satu faktor. Makanya tadi itu mengapa Timur Tengah kayak begitu? Ya banyak faktor. Di antaranya memang posisi strategis Timur Tengah. Tidak ada kekuatan besar yang ingin lepas dari Timur Tengah. Bagaimana Suez yang menghubungkan Eropa dan Asia, jalur perdagangannya sangat vital itu kan harus diamankan, tidak boleh. Tepat dekat atau jauh, Amerika tidak mau dia lepas dari terusan Suez, dia tetap harus memantau. Belum cadangan minyak gas di kawasan Teluk kan, itu kan mesinnya negara-negara Barat ya. Iya. Nah, itulah faktor utama. Iya. Tadi saya sudah banyak memaparkan tentang kondisi pertahanan Iran, kemudian bagaimana pesawat armada lautnya Amerika. Tapi kita cuma berharap supaya tidak ada perang. Begitu. Jadi, semoga saja. Tentu kita semua. Walaupun diprediksi tadi di persentasenya lebih kecil daripada tidak perang, daripada perang. Ya. Kami tetap berharap yang persentase yang lebih kecil ini yang terwujud. Terwujud. Kita tetap masih optimis, ya. Masih optimis walaupun tren yang sekarang itu sepertinya tidak mengarah ke sana.
Trump hari ini bahkan memberi waktu ke Iran 10 sampai 15 hari. Kita tunggu semoga Itu kan. ada jalan terbaik lah. Dan Trump ini kan susah ditebak orangnya. Ya. Iya betul. Susah. Ini bisa disebut orang gila ini. Kita mengadili orang gila. Gitu. Sudah Kita susah menganalisis Trump ini. Ya bisa aja dia ya apa namanya Tiba-tiba penyakit gilanya muncul. tiba-tiba Senang gitu aja, ya. gitu kan. Berubah. Seperti apa yang dilakukan ke Venezuela kan, langsung menculik presidennya, mau mencaplok Greenland, Iya. bahkan mau menggabungkan Kanada segala. Ini kan pikiran gila itu kan. Kanada yang besar yang maju mau dicaplok juga kan sama lebih baik Kanada gabung sama Amerika aja. Ini kan pikiran secara hukum internasional kan tidak masuk akal. Iya betul. Tapi ini terjadi pada diri Trump. Makanya susah ditebak. Makanya kata orang yang pro BOP, ya kalau Trump dijauhin semakin bahaya ini. Bisa gak jelas ini kalau dijauhin. Ayo kita dekati aja, kita bujuk supaya Trump ini masih mendapat jalan yang benar lah, dapat hidayah. Perlu didekati, jangan dijauhin. Orang yang pro BOP, kan gitu kan. Tapi semoga apa yang dicita-citakan dari BOP itu beneran terjadi Pak ya. Karena Betul. itu ideal Secara sekali ya poin-poinnya secara Yang komprehensif. melahirkan negara Palestina. Iya Ya. betul. Karena itu tujuan Indonesia untuk gabung Betul. di BOP juga ya. Ya, benar tuh. Oke, terima kasih Cak Mus. Hari ini pembahasan kita dalam, banyak sekali perspektif baru. Kemudian kita juga membahas perbandingan perang-perang Irak, perang tim tank yang lain. Ya, Dan mudah-mudahan Insight-insight April baru. itu tidak terjadi. Amin. Kita lihat ya nanti. Kalau terjadi kita kontak kembali Cak Mus. Ah, Kita bahas lagi gitu. terima kasih juga. Terima kasih Cak Ya, Mus sudah sebagai hadir, sehat kehormatan saya selalu. diundang ke tempat ini Ya. dan bisa kenalan dengan teman-teman yang dari sini. Ya. Semoga tali silaturahim kita terus berlanjut. Amin. Dan semoga di bulan Ramadan ini berkah, Berkah. tidak sampai terjadi apa-apa di bulan Amin, April amin. dan ke depannya. Karena kalau Hmm. berbicara perang pasti yang dirugikan hanyalah manusia. Ya, saya takut Tidak ada lagi yang lain. Ya, Ya, betul betul, tidak betul. Cak Mus ya. Kita rugi semua, tidak ada yang untung. Kalah Baik jadi ya. Dampaknya juga menang jadi arang, kalah jadi abu. akan ke Indonesia juga. Tentu Iya, ya, betul. pasti Iya itu. pasti, Mm-mm. Ya. langsung atau tidak langsung. Begitu. Terutama masalah ekonomi ya. Hmm. Kan dampaknya luar biasa ini ke ekonomi. Pasti. Jangan Udah salah seluruh langkah. dunia. Indonesia juga jangan salah langkah dalam hal ini. Posisinya seperti itu. Ya, Indonesia tentu ini ya dalam posisi menghimbau supaya tidak terjadi perang kan. Ya. Iya. Baik. Terima kasih Cak Mus, terima kasih Mas Yahya Ya. hari ini Terima kasih podcastnya. juga. Untuk teman-teman dan sahabat Resonansi, terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Semoga bulan Ramadan ini memberikan berkah bagi kita semua dan semoga podcast ini juga memberikan ilmu-ilmu baru. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras.